Sebenarnya kekecewaan itu kan rasa cinta ya terhadap Pak Jokowi. Karena orang-orang yang selama ini setia, bahkan berkorban. Karena dia menginginkan waktu itu Pak Jokowi ini kan orangnya sederhana, humble, tidak punya ambisi politik, yang hanya memikirkan bangsa dan negara untuk kemajuan. Kok tiba-tiba ada kesan haus kekuasaan. Dugaan-dugaan publik sudah lama terbaca bahwa MK akan mengabulkan klausul ini sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada siapapun kepala daerah di Indonesia ini untuk berkontestasi di Pilpres ya. Tentu yang menjadi ramai kan seakan-akan ini dikaitkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Rakang ya. Kemudian dengan para pendukungnya akan menggunakan kesempatan ini sebagai golden ticket untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Tiba-tiba dengan keputusan MK itu membuat orang akhirnya melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak beres itu dilihat masyarakat secara kasat mata haus kekuasaan itu. Ketika haus terhadap kekuasaan, maka masyarakat menjadi, loh kok tidak seperti dulu? Kok sekarang berbeda? Itu yang membuat masyarakat sakit. Pada dasarnya kita bicara kapanpun demokrasi kita ya harus diselamatkan dari pemilu yang curang, harus menegakkan prinsip jujur dan adil. Kalau bicara pemakzulan, itu bukan barang yang diharamkan, tentu saja prosesnya kita sama-sama paham, tidak mudah, dan itu senjata yang pamungkas. Tetapi Undang-Undang Dasar kita juga membuka ruang pemakzulan atau impeachment. Pada saat ada tindakan-tindakan, ada tiga sebenarnya. Pertama terkait tindak pidana, kedua terkait dengan etika, dan yang ketiga terkait administrasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Setiap pejabat eksekutif yang akan memangku jabatan harus lebih dahulu disumpah, antara lain supaya setia kepada NKRI, menjunjung tinggi Pancasila, menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga halnya dengan Pak Lurah saat dilantik menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tentu sudah berjanji dan bersumpah untuk menyatakan kesetiaannya pada konstitusi. Tetapi memang sungguh tidak dianya menjelang akhir masa jabatannya, Pak Lurah malah membiarkan Undang-Undang Dasar 45 diobok-obok. Atau jangan-jangan dia juga ikut punya peran signifikan atau bahkan inisiator di dalam kasus pemerkosaan itu. Ini tentang usia capres dan cawapres yang dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dipatok minimal 40 tahun, tapi Pak Lurah membiarkan aturan yang sangat krusial itu dilabrak seenaknya oleh hakim-hakim di MK. Walhasil, usia berapapun dia seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, namun dengan syarat sedang menjabat atau pernah menjadi kepala daerah. Artinya hanya warga yang punya pengalaman sebagai kepala daerah lah yang mendapatkan privilege ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan berlaku untuk semua orang yang kebetulan punya jejak sebagai kepala daerah. Aturan ini terkesan diperuntukkan hanya untuk satu orang saja, yakni anak Pak Lurah yang mendapatkan tawaran untuk jadi cawapres. Kok bisa? Sebab MK yang membuat peraturan ini bisa lolos adalah pamannya sendiri. Bayangkan bagaimana dahsyatnya kolaborasi antara dua petinggi semacam ini, sampai-sampai bocah pun bisa diloloskan menjadi cawapres. Memang bukan bocah sembarangan. Selain berstatus wali kota, dia adalah putra penguasa, maka tak bisa dinafikan adanya kerjasama antara kedua oknum yang masih terikat kekeluargaan itu, atau dengan istilah yang kini populer cawe-cawe. Maka jelaslah sudah di sini telah terjadi pengingkaran atau pelanggaran sumpah jabatan. Ya, alih-alih menjaga Undang-Undang Dasar supaya tidak diselewengkan, pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar itu malah dibiarkan. Atau seperti diduga tadi, jangan-jangan Pak Lurah adalah inisiatornya sendiri dengan motif supaya anaknya bisa jadi cawapres. Yang berarti juga peluang dia untuk ikut cawe-cawe mengatur dan mengendalikan negara tetap ada apabila si anak dan pasangannya menang Pilpres. Ya, kalau benar dan setidaknya memang demikian, maka tidak salah untuk mengatakan bahwa Pak Lurah sudah layak dimakzulkan sebab kesalahannya memang sangat serius.
yakni melanggar sumpah jabatan dengan cara membiarkan undang-undang dilecehkan demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Selain soal dugaan pengkhianatan terhadap negara lewat pembiaran pelanggaran atas Undang-Undang Dasar, ada lagi hal yang cukup krusial dituduhkan kepada Pak Lurah, yakni soal data intelijen tentang parpol dan ketuanya yang katanya ada dalam genggamannya. Soal ini sudah diakui sendiri oleh Pak Lurah pada beberapa waktu yang lalu, bahwa dirinya tahu semua hal yang menyangkut banyak lembaga termasuk parpol-parpol yang ketuanya entah apalah. Juga maksud Pak Lurah mengungkapkan hal yang semestinya menjadi rahasia dinas intelijen ini. Banyak dugaan hal itu untuk mengingatkan dan sekaligus mengancam para pihak supaya jangan bertingkah, jangan menghalangi kemauannya, sama seperti ancamannya di hadapan para pejabat kepala daerah. Baru-baru ini ketika itu Pak Lurah dengan enaknya mengancam akan mengganti pejabat kepala daerah apabila nanti ketahuan memihak pada Pilpres 2024. Ya, sangat mudah untuk mengetahuinya, kata Pak Lurah waktu itu. Tapi apakah memihak itu dalam arti jika anaknya kalah suara di daerah pejabat yang bersangkutan yang benar-benar mengerikan? Jadi paling tidak ada dua hal yang bisa dijadikan isyarat untuk memakzulkan Pak Lurah yang semakin kesini kok tampaknya aneh, misterius, menakutkan, otoriter, dan diktator. Setiap pejabat eksekutif yang akan memangku jabatan harus lebih dahulu disumpah, antara lain supaya setia kepada NKRI, menjunjung tinggi Pancasila, menjaga dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga halnya dengan Pak Lurah saat dilantik menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Tentu sudah berjanji dan bersumpah untuk menyatakan kesetiaannya pada konstitusi. Tetapi memang sungguh tidak dianya menjelang akhir masa jabatannya, Pak Lurah malah membiarkan Undang-Undang Dasar 45 diobok-obok. Atau jangan-jangan dia juga ikut punya peran signifikan atau bahkan inisiator di dalam kasus pemerkosaan itu. Ini tentang usia capres dan cawapres yang dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah dipatok minimal 40 tahun, tapi Pak Lurah membiarkan aturan yang sangat krusial itu dilabrak seenaknya oleh hakim-hakim di MK. Walhasil usia berapapun dia seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, namun dengan syarat sedang menjabat atau pernah menjadi kepala daerah. Artinya hanya warga yang punya pengalaman sebagai kepala daerah lah yang mendapatkan privilege ini. Tapi tunggu dulu, ini bukan berlaku untuk semua orang yang kebetulan punya jejak sebagai kepala daerah. Aturan ini terkesan diperuntukkan hanya untuk satu orang saja, yakni anak Pak Lurah yang mendapatkan tawaran untuk jadi cawapres. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.